Halo dokter, pasien ngeluhin benda asing di telinga atau serum enprop? Nah, biasanya kita perlu irigasi telinga pasien nih dok. Soalnya akumulasi serumen atau benda asing di telinga itu dapat menyebabkan gangguan pendengaran pada pasien. Yang dokter perlu ingat, kita perlu cek telinga terlebih dahulu sebelum melakukan irigasi telinga. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi di mana irigasi telinga itu tidak boleh dilakukan. Dokter harus pastikan bahwa membran timpani pasien itu intak. Kalau dokter lihat membran timpani pasien bolong kayak gini, nggak boleh ya. Irigasi telinga juga nggak boleh dilakukan buat pasien yang punya riwayat operasi telinga sebelumnya. Takutnya membran timpaninya itu udah tipis atau atrofi. Atau pasien memiliki kelainan telinga seperti kelainan kongenital, keganasan, jaringan luka, atau pasien punya kelainan lain yang dapat menyebabkan cairan terperangkap setelah irigasi telinga. Makanya pemeriksaan otoskopi ini juga perlu dokter lakukan saat tindakan dan juga sesudah irigasi telinga ya. Sebelum kita bahas pemeriksaan lebih lanjut, saya mau ingetin kalau bahaya banget loh resepin pasien dengan tulisan tangan. Risiko medical errornya gede banget. Dengan kemajuan zaman, penting untuk kita menggunakan resep elektronik yang terintegrasi untuk mengurangi risiko medical error tadi. Nah, Alomedica punya solusinya, yaitu fitur My Patient. Melalui fitur My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat elektronik yang terintegrasi dalam rekam medis dan tersimpan melalui akun Alomedica dokter loh. Resepnya nanti akan dikirimkan kepada pasien secara mudah dan aman meskipun jaraknya jauh, dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien. Yuk dok, gunain fitur My Patient di Alomedica. Yang dokter butuhkan spuit yang sudah diisi 20 atau 50 cc cairan untuk irigasi, seperti cairan air mineral, atau yang kita gunakan saat ini pakai cairan infus NaCl 0,9% dengan suhu hangat. Kenapa sih harus pakai suhu hangat? Karena kalau suhunya dingin dapat menyebabkan pasien vertigo ataupun muntah. Lalu sediakan bengkok untuk wadah tampung hasil irigasinya, handuk kecil, dan handscoon. Sekarang kita minta pasien untuk duduk dalam posisi tegak, lalu handuk kecil kita tadi taruh di bahu pasien supaya baju pasien nggak basah. Jangan lupa taruh bengkok tadi untuk nampung cairan. Dokter bisa minta tolong pasien untuk bantu pegang wadahnya ya. Posisi pasien udah oke. Sekarang kita gunakan satu tangan untuk tarik pelan daun telinga pasien dan semprotkan perlahan cairan NaCl-nya ke liang telinga. Beri ruang agar cairan irigasinya juga bisa keluar ya. Hati-hati ya dok, jangan semprotkan air terlalu kencang karena tidak nyaman buat pasien dan berisiko merusak membran timpani. Bila udah, dokter cek dengan otoskop apakah si serumen atau benda asingnya ini udah keluar. Kalau belum, dokter bisa ulangi irigasi telinganya. Gunain kain kasa untuk mengeluarkan serumen yang tersisa di daun telinga dan bersihkan juga sisa irigasi di telinga pasien. Namun, dokter perlu aware juga kalau prosedur ini ada risikonya seperti vertigo, pusing, mual, muntah, gangguan pendengaran, laserasi liang telinga, infeksi perdarahan, bahkan perforasi membran. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu hati-hati saat melakukan tindakan irigasi telinga. Wajib banget periksa telinga sebelum dan sesudah tindakan. Nah, itu dia cara melakukan irigasi telinga yang tepat. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.